Assalamualaikum Bro Sista. Bareng aku Eci. Aku Bimas di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, kali ini ada yang beda nih. Biasanya kita membahas beberapa berita viral, tetapi sekarang kita bakal ngasih rekomendasi kepada Bro Sista yang ada di rumah, list daftar liburan. Karena sebentar lagi kita bakal ada liburan semester ya, Bim? Ya bener banget Bro Sista. Di liburan kali ini, list daftar yang bakal kita kasih adalah wisata alam yang ada di Riau. Oke, next langsung aja yang pertama ya. Ada air terjun Pangkalan Kapas. Air terjun Pangkalan Kapas berada di Lubuk Bigau, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Air terjun ini disebut sebagai air yang terjun tertinggi di Riau sekaligus Sumatera bagian tengah. Tingginya sendiri mencapai lebih dari 150 meter. Nah, butuh kesabaran untuk mencapainya karena harus mendaki bebatuan yang ada di tempat tersebut. Air terjun ini berjarak sekitar 60-an kilometer dari kota Pekanbaru. Namun, akses jalan yang tak bersahabat membuat perjalanan lebih lambat setidaknya 4 jam. Di sepanjang perjalanan, Anda juga akan disuguhkan dengan alam rindang yang indah. Nah, untuk Bro Sista yang ada di daerah Kampar pastinya sudah tidak asing lagi dengan air terjun Pangkalan Kapas. Bener banget nih Bim, gak hanya masyarakat Kampar, mungkin masyarakat Provinsi Riau ataupun dari luar bisa mengunjungi air terjun Pangkalan Kapas. Iya. Oke, next. Next, destinasi wisata yang kedua yaitu air terjun Denalo. Air terjun ini berlokasi di Desa Alim, Batang Cenaku, Kabupaten Kaki Hulu, Riau. Air terjun Denalo ini disebut juga dengan air terjun kembar oleh warga setempat. Hal ini dikarenakan air terjun ini memiliki dua aliran air yang tertumpah di kolam penampungan yang sama. Selain itu, air terjun ini kamu juga bisa menguji adrenalin dengan bermain arum jeram sepanjang 13 km menuju Goa Kambing yang merupakan surga alami yang tersembunyi. Untuk mencapai Desa Alim, Anda bisa melakukan perjalanan berkendara sejauh 90 km dari Kecamatan Rengat. Lokasi ketiga objek wisata ini berada di kawasan Taman Nasional Bukit 30. Wah, seru banget nih Bro Sista. Di sana kita juga bisa bermain arum jeram ya, Bim? Ya, bener banget nih, Ci. Selain itu, kita bisa melihat surga tersembunyi yang disebut dengan Goa Kambing. Waduh, Goa Kambing gimana tuh? Apakah di sana ada kambing atau gimana nih, Bim? Nah, sama. Bima juga belum tahu. Nanti kita kunjungi lah sana ya. Oke, boleh. Ya. Nah, yang ketiga Bro Sista. Waduh, kayaknya destinasi kita kali ini tentang air terjun semua nih. Tadi dari Kampar, dari Indragiri Hulu, dan sekarang kembali lagi ke Kampar. Nah, air terjun ini berlokasi di Lubuk Bigau, yaitu air terjun Batu Tilam di Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Merupakan surga wisata air terjun di Riau sesungguhnya. Bahkan di satu desa ada yang memiliki 27 air terjun. Air terjun tersebut memiliki ketinggian bervariasi, mulai dari 10 meter hingga lebih dari 100 meter. Nah, untuk mengunjungi air terjun ini, maka bersiaplah dengan bunyi suara seperti suara siamang dan suara burung yang lainnya saling bersahutan untuk mewarnai. Untuk saat ini, di sekitar air terjun telah tersedia fasilitas berupa MCK dan sejumlah pondok peristirahatan. Untuk mengunjungi destinasi ini butuh waktu 1,5 jam dari Pekanbaru menuju Kabupaten Kampar. Itu hanya awal, sebab menuju Desa Kebun Tinggi jauh lebih menantang. Ketika kemarau diperlukan waktu mencapai 4 jam, sedangkan di musim penghujan bisa 2 kali lipat lebih. Nah, jadi untuk Bro Sista yang ada di rumah, sangat disarankan perginya pas kemarau aja nih. Benar, biar kita nggak ngelewati jalan trail gitu ya. Iya, benar. Karena lebih adrenalin kita lebih terpacu kalau di musim hujan. Oke, ternyata di Riau ini banyak destinasi wisata alam yang tersembunyi. Jadi buat masyarakat Provinsi Riau mungkin bisa menjadi referensinya untuk datang ke wisata-wisata yang ada di Provinsi Riau. Ya, benar banget nih, Ci. Dan seperti kita ketahui, untuk sekarang masih masa PPKM, jadi liburan ini ditunda dulu. Tetap stay healthy, stay safe, jaga kesehatan, jangan keluar rumah agar pandemi ini cepat selesai. Nah, untuk Bro Sista jangan keluar rumah kalau misalkan tidak ada kegiatan yang penting ya. Iya, benar banget. Oke, seperti biasa Bro Sista, di segmen selanjutnya kita bakal menghadirkan bintang tamu yang pastinya fantastis. Nah, pastinya Bro Sista di rumah penasaran siapa bintang tamu yang bakal kita undang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Bro Sista, jumpa lagi bareng kita di Ngopi Ngobrol Happy. Nah Bro Sista, seperti yang Bro Sista lihat sekarang, kita sudah ditemani sama kakak dan abang yang ada di sini nih. Halo Kak, Bang, apa kabar? Halo. Alhamdulillah, baik ya. Boleh tahu nama abang siapa Bang? Fadil, Kak. Bang Fadil. Iya, betul. Yang ini Kak? Dengan Nida. Kak Nida. Oke, Bro Sista, di sini kita ditemani sama Bang Fadil dan Kak Nida.
Nah, Bro Sista, Kak Nida dan Bang Fadil ini dari komunitas Doodle Art Pekanbaru. Nah, baru tahu Ci kalau di Pekanbaru itu ada komunitasnya kayak komunitas gitu. Doodle Art. Dan mungkin Bro Sista udah pada tahu nih sebenarnya Doodle Art itu apa sih gitu ya, Bim ya. Iya. Nah, tapi kita mau tahu dulu nih pengertian dari menurut Kak Nida mungkin atau Bang Fadil, kira-kira Doodle Art itu menurut Abang seperti apa? Gitu. Jadi Doodle Art itu adalah sebuah seni atau bentuk gambar yang memang kalau misalnya di Indonesia tuh lebih terkenal gambarnya tuh di apa namanya ditumpuk-tumpuk. Tapi kalau misalnya untuk dari gambar ya, itu banyak ya, betul. Jadi dia imut juga bentuk gambarnya tuh. Kadang yang bentuk cibi-cibi kalau misalnya abang atau kakak tahu itu biasanya cibi-cibi bisa ditumpuk satu. Nah, habis itu memenuhi satu bidang itu biasanya bisa didodol juga. Tapi nggak mesti ditumpuk-tumpuk juga. Kadang yang bisa gambar kecil habis itu dia konsisten gambarnya di satu bidang, habis itu bidang itu penuh atau misalnya terisi aja bidang itu bisa juga dibilang doodle. Jadi nggak mesti bertumpuk-tumpuk atau bersusun kayak gitu. Yang penting dia ramai dalam satu kertas itu ya. Yang penting dia ramai, wah dan heboh dalam satu bidang itu. Nampak keceriaan, happy Iya. ya. Betul. Terus untuk doodle ini sendiri dia abstrak gitu kan bentuknya Bang, nggak harus hewan, orang atau kadang bangunan juga bisa gitu ya kan Bang? Benar, nggak harus ini juga nggak harus bentuk satu gambar atau satu karakter yang sama. Kita bisa ngambil contoh kalau misalnya kita masing-masing doodle di gambar tuh punya tema masing-masing ya kayak. Jadi setiap doodle tuh bisa menggambarkan contoh kebutuhan kita untuk ilmu komunikasi nih. Berarti yang berhubungan dengan ilmu komunikasi itu biasanya kamera. Itu bisa kita ilustrasikan ke gambar. Iya, jadikan gambar. Habis itu hal-hal yang lain yang menyangkut dengan itu. Jadi gambar itu yang kita masukkan ke dalam bidang atau gambar kita itu tergantung kebutuhan dari si pembuat doodle tadi. Nah, biasanya kalau kan kita tuh bisa ada ciri khas masing-masing dalam menuangkan seni ya kan, doodle art tadi. Biasanya bikinnya kayak apa tadi ada sebutan cibi kayak gitu ya? Iya, cibi-cibi atau apa ya kan? Biasanya lihatnya kayak ada bentuk kayak kucing-kucing ya, kan sesuai dengan hobi. Biasanya buatnya kayak gimana nih? Yang biasa yang dibuat kayak gitu. Kalau saya di kawan-kawan lebih dikenal dengan doodlernya agak sedikit ke dark atau gelap. Bukan berarti gambarannya ini, tapi lebih suasana yang tertuang dalam gambar itu agak sedikit, kalau misalnya orang bilang ini terlalu gelap atau terlalu dark, tapi muncul gitu ininya. Jadi karakter masing-masing itu biasanya tergantung gambar. Kalau misalnya saya lebih nonjolkan ke hal-hal yang berbau kayak cairan-cairan yang sedikit kotor atau apa gitu. Jadi ada juga yang punya karakter cibi. Di situ biasanya yang cibi-cibi itu imut-imut kecil, cuman lebih karakternya tertonjol, kadang ada yang senyum, ada yang sedang panik, jadi karakternya itu bisa dilihat dari gambar-gambaran atau ekspresi dari karakter masing-masing. Kalau Kak Nida sendiri gimana tuh biasanya kalau buat karakter-karakter dari doodle itu? Oh, kalau saya lebih ke yang bagian imutnya sih. Bagian imutnya. Iya, doodle. Ya, berarti kontras sekali ya kalau perempuan dan laki-laki. Balik, ada kesenjangannya kan. Iya, nampak sekali kayak gitu. Nah, terus yang membedakan doodle art sama komik atau apa? Kan biasanya tuh hampir mirip-mirip kan kalau misalkan kita buat kayak gitu. Nah, membedakannya apa tuh? Kalau yang membedakan satu genre dan genre lainnya atau satu objek dan objek lain itu karakter dari gambar atau dari genre itu Bang. Jadi kalau misalnya kita bedakan, kalau komik kan lebih kayak kita menonjolkan ada skrip dalam gambar itu, tapi kalau doodle lebih ke ekspresi dari gambar itu. Jadi dan doodle juga gambarnya nggak harus nggak harus tertuju dengan terpaku dengan satu konsep aja. Kita bebas aja mengeksplor apa yang mau kita tuangkan dalam bidang itu. Kan, betul Kak. Kadang kalau misalnya mood kita sedih, biasanya gambar kita dominannya ekspresi sedih di situ. Betul. Oke, kalau untuk Kak Nida sendiri nih, tadi kan kita sempat bincang-bincang dulu ya sebelum ini, dan Eci tahu kalau misalkan kakak ini dari jurusan pendidikan bahasa Jepang ya Kak ya? Nah, apa sih yang tiba-tiba buat kakak tuh tertarik gitu untuk buat doodle, padahal kakak dari jurusan Jepang gitu, dan terinspirasi dari mana sih gitu? Iya, kalau di Jepang sendiri itu kan biasanya terkenal dengan pembuatan karakter yang imut-imut. Kawaii. Iya, kawaii ya, sebenarnya kawaii, dan itu bahasanya udah mendunia juga. Jadi karena tertarik akan hal itu, jadi ya saya bikin doodle-nya.
tertarik akan hal yang imut-imut. Biasanya Jepang yang mendominasi hal-hal yang imut itu. Betul. Nah, kalau untuk Bang Fadil sendiri nih, kalau setahu aja tadi dari teknik sipil ya? Iya, betul. Apakah tadi bentuk doodle seperti alat-alat Bangunan-bangunan mungkin gitu. kontraktor dan semacamnya? Bentuk doodle-nya tukang-tukang semua ya? Enggak bercanda. Jadi kalau saya sendiri lebih karena emang sebelumnya dari sebelum masuk teknik juga udah seneng gambar, cuman gambarnya nggak ke doodle, lebih gambar ke biasa aja. Akhirnya pas masuk doodle, gambar-gambar tadi agak sedikit berubah karakter jadi ke yang lebih soft lah daripada yang ini. Jadi kalau untuk yang, makanya kan tadi saya bilang kalau misal karakternya saya lebih ke dark atau lebih ke hal-hal yang sedikit menonjol gelap, kayak agak-agak ke arah metal lah. Jadi tapi metal tapi lebih ke imut, gimana yang jelasinnya? Jadi agak susah juga. Metal di luar terdapat garang, di dalam chili. Ada tanduk-tanduknya gambar itu gitu. Oke. Nah, komunitas tadi Doodle Art Pekanbaru ini kapan sih berdirinya? Kalau berdiri Bang? Iya, kita kan udah jauh nih ngobrol, tapi nggak tahu kapan berdirinya kayak gitu. Kalau untuk berdiri, kita berdiri di tanggal 2 Oktober tahun 2016. Tahun 2016, berarti terhitung sudah sekitar 5 tahunan ya? Iya betul, masuk 5 tahun. Berarti Oktober besok udah 5 tahun? Nah, 5 tahun. Alhamdulillah 5 tahun. Nah, selama 5 tahun ini, berapa sih sekarang jumlah anggota kita di Doodle Art? Kalau untuk jumlah anggota sekarang kalau nggak salah ada sekitar di 30, di angka 34 atau 30 berapa gitu. Ya, ada 30-an orang. Ya, 30-an orang lah. Pastinya 35-an. Iya, sekitar segitu. Nah, kalau untuk kegiatan di komunitasnya itu sendiri gimana tuh, Kak Bang? Ini mau jawab nggak? Kalau saya sebenarnya anggota baru, sekitar 2018 baru masuk. Ya, jadi kegiatan sebelum pandemi ini biasanya ada meet up, terus nanti saat meet up itu kami menggambar, menuangkan ekspresi kami melalui gambar itu, terus saling sharing mengenai ini gambar apa, terus tolong ajarin dong kayak gitu. Iya. Nah, terus kapasnya kita kalau misalkan mau gabung komunitas kan ada syaratnya kayak gitu. Nah, ada atau dalam waktu dekat ini mau oprek lagi atau kalau kayak gitu apa sih syarat untuk bisa gabung di Doodle Art? Jadi sebenarnya sedikit Bang ya. Jadi nggak ada sistem oprek di komunitas. Oprek udah kayak ini, udah kayak himpunan ya. Siapa tahu Dimas mau join ya. Jadi kalau untuk gabung komunitasnya sebenarnya tinggal DM di Instagram Doodle Art kita, ada di Doodle Art Pekanbaru, U-nya tuh belakangnya ada 2. Terus kalau untuk persyaratannya sebenarnya nggak ada persyaratan yang mutlak, tapi lebih tepatnya ketika kita ngadain kegiatan setidaknya kawan-kawan punya kontribusi di kegiatan itu. Contoh nih, kawan-kawan nggak bisa gambar tapi pengen belajar gambar, kita ada banyak orang yang mau sharing tentang gimana ngajarin kawan-kawan buat gambar di komunitas kita. Jadi nggak ada syarat mutlak, yang penting kontribusi nyata ya, pokoknya itu keikutsertaan mereka. Keikutsertaan dari masing-masing yang orang mau ikut tadi. Mungkin Bro Sista di rumah kalau misalkan ada hobi juga nih menggambar, apalagi tentang Doodle Art, mungkin bisa join ke komunitas abangnya, mungkin bisa langsung sharing-sharing. Ya, langsung diajarin sama mentornya langsung nih, Bang Fadil. Kan ya. Sebagai pionir ya. Nah, oh iya, tadi sebagai abang di komunitas sebagai apa nih? Pionir, perintis kayak gitu. Iya, orang-orang pertama lah Bang. Orang-orang yang pertama. Orang yang pertama pas komunitas ini terbentuk, kebetulan saya dari situ. Nah, untuk Kanida? Saya baru menjadi anggota tahun 2018. Anggota. Berarti Bang Fadil ini seorang perintis awalnya lah gitu ya. Dan Kak Nida ini anggotanya. Nah, selama 5 tahun nih membuat komunitas di Doodle Art ini, pasti pernah mengalami suka dan duka gitu ya Bang. Nah, kira-kira boleh nggak dijelaskan ke Bro Sista apa aja sih suka dukanya selama di komunitas ini? Suka duka ya? Sukanya dulu deh. Nih mulai Mau sedih. Enggak. Kalau untuk suka dulu deh. Kalau misalnya suka tuh kita jadi lebih punya teman untuk satu hobi yang sama kan. Kalau untuk di komunitas, contoh kita ambil aja waktu saya baru tinggal di Pekanbaru, saya kesulitan untuk bertemu dengan orang-orang yang punya satu hobi yang sama. Akhirnya ada satu orang sepupu saya bilang, ini ada komunitas begini, dan dia juga di komunitas itu juga sebelumnya sama kita, bareng-bareng kita juga sampai sekarang. Nah, yang sukanya adalah ketika kita
pengen ngupgrade skill, kita tahu nih mau ngupgrade skillnya seperti apa. Jadi ada banyak kawan-kawan yang bisa support kita di satu kegiatan yang sama. Nah enaknya di situ. Jadi terus kita bisa juga sharing-sharing. Gue habis dapat skill kayak gini nih, coba diliatin aja. Terus habis itu mereka compare dengan orang-orang yang sekiranya lebih bagus tingkatannya di atas kita, terus bisa ngasih motivasi. Enaknya begitu kalau di satu komunitas yang begitu. Jadi bisa saling menaungi kayak gitu ya? Iya, bisa sama-sama saling support. Iya, saling support. Kalau dukanya sendiri gimana nih Bang? Dukanya adalah kehilangan teman. Wih, Waduh. itu nyesek. Ya kan contoh kita udah berada di satu komunitas yang sama, terus kita ngadain kegiatan yang sama juga dalam beberapa waktu, dalam beberapa hari. Yang nggak enaknya ketika di ghosting ya. Aku korban perasaan ya. Sampai ghosting ya. Ya, jadi kalau yang nggak enak tuh emang kehilangan teman. Contoh ketika ini kan kita hobi ya. Udah sama-sama asik di hobi kita, terus ada kawan-kawan kita yang ngomong di grup itu kayaknya gue udah selesai aja di komunitas ini, dan dia lebih milih untuk ngadain ya kegiatan dia harian dia daripada harus ngikut komunitas. Kan itu kan kehilangan teman jadinya. Nah, Kalau Kak Nida sendiri gimana nih Kak? Ya kurang lebih suka dukanya sama sih sama Bang Fadil. Sukanya yaitu kita bisa dapat ilmu baru mengenai menggambar. Terus kita tuh bisa dapat penilaian dari orang lain mengenai gambar kita. Kalau kata orang ini kurang nih di sini, nah jadi kita bisa upgrade gambar kita lagi. Iya. Nah, jadi luar biasa banget sama doodle art kan baru nih. Asli Dimas baru tahu Ci kalau gitu. doodle art ini nggak sekedar gambar-gambar aja kayak gitu ya. Soalnya dulu waktu di sekolah kan dengerin guru kadang kalau misalkan bosan gambar-gambar di buku gitu ya. Tuh semua tuh di meja, di buku. Dan untuk doodle art sendiri bisa dijadikan suatu kegiatan finansial loh Bang. Soalnya ada juga teman-teman gitu kan, dia menjual jasa untuk bikin doodle art sebagai kado ulang tahun gitu. Iya, betul. Nah, terakhir nih, harapan untuk diberitahukan ke teman-teman di rumah kalau misalkan ada kemauan untuk kita mulai doodle art, buat aja dulu, gabung aja sama kami misalkan kayak gitu, boleh? Boleh sampaikan ke Brosis tadi dulu. Harapan. Yang mana nih? Kalau harapan ya, sebenarnya lebih ke nggak harapan sih, lebih tepatnya ya kalau misalnya niat mulai aja, nggak usah mikir gambar kita jelek. Orang di awal semua gambar jelek kok, nggak ada yang bagus langsung instan gitu. Yang penting intinya mulai konsisten, karena ada kok contoh kayak saya sendiri lah, mulai nyaman di satu bidang yang saya tekuni, akhirnya karena terlalu nyaman akhirnya bosan. Karena kalau udah bosan tuh kan dia udah sampai segini udah senang sendiri kan. Ya pokoknya udah senang sampai di sini, akhirnya nggak ngelanjutin, nggak bikin karya-karya yang lain, akhirnya bukan berhenti sih, lebih tepatnya mengurangi kegiatan untuk gambar tadi. Jadi lebih enaknya kalau misalnya memang niat mau mulai gambar atau mau mulai doodle, mulai aja. Terus jangan lupa kalau misalnya kita udah bikin, jangan lupa untuk minta pendapat orang lain, karena dengan pendapat orang lain kita bisa berkembang. Contoh minta pendapat orang lain tuh kayak posting di Instagram kita atau di story WA atau apa terserah. Yang penting posting aja. Biasanya nanti ada kalau misalnya gambar kita jelek ada yang ngehujat. Nah, kalau jelek netizen. Tapi kalau misalnya gambar kita bagus biasanya didiemin, kalau nggak didiemin direspon. Nah kalau misalnya kayak gitu kadang ada nanti yang ngarahin kita, nih bagusnya begini nih, ini apanya begini nih. Untuk motivasi kita juga ya Bang. Iya, jadi nggak usah takut malu untuk berkarya, silakan aja berkarya, kan toh punya kita juga. Iya, benar banget nih. Jadi jangan menunda mimpi kalian. Mimpi. Oke Bem, kita udah ngobrol jauh nih sejauh ini bareng Bang Fadil dan Kak Nida, dan kita udah ngobrol happy tentang doodle art nih. Jadi bersistanya di rumah kalau misalkan lagi moodnya gimana gitu untuk melampiaskannya gambar aja gitu. Iya, doodle aja. Daripada melampiaskan ke yang Didodorin lain. aja. Oke, Bim, nanti selanjutnya di segmen 3 kita bakal nge-challenge Bang Fadil dan Kak Nida ya, pastinya seputar untuk pembuatan doodle. Nah, jadi pasti bersista penasaran kan? Nah, nanti di segmen 3, seperti yang Eci bilang tadi, kita bakal challenge. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy. Halo Brosista, masih bersama Eci dan Bimas di Ngopi Ngobrol Happy.
Oke Bersista, seperti biasa di segmen 3 kita bakal ngasih challenge nih buat Bang Fadil dan Kak Nida. Tapi mungkin Bang Fadil ya yang melakukan challenge-nya. Nah, challenge-nya nanti seputar apa, Bim? Nah, nanti challenge kita bakal buat doodle art yang nanti sekaligus kenalin nih. Ini doodle art yang versi ini. Versinya Bang Fadil gitu. Karena banyak tadi Bang ya, apa aja tadi ada Art tadi, ada mandala, ada doodle tadi, doodle yang biasa. Ya, doodle yang biasa tadi. Nah, sekian banyak itu nanti bakal ada dicontohin salah satunya sama Bang Fadil. Tergantung moodnya Bang Fadil hari ini nih, pastinya harus happy dong ya, karena kita kan ngomong happy di sini. Saya lagi emosi nih. Oke, tapi sebelum itu Brosista pasti pengen tahu nih untuk melihat komunitas lebih lanjut dari doodle art ini, kira-kira ada sosial medianya nggak Bang? Untuk sosial media kita ada Instagram Kak, Bang ini Mas. Kita ada Instagram, di Instagram kita Doodle Art Pekanbaru. Nah, kalau misalnya di browser nanti itu ada Doodle Art yang pertama Doodle Art Pekanbaru yang punya aja satu normal. Itu akun lama tapi udah ada yang bukan nge-hack sih, lebih tepatnya ada yang ngotak-ngatik Instagram kita jadi nggak bisa kepakai. Akhirnya kita pindah ke Doodle Art Pekanbaru yang U-nya 2. Nah, itu yang aktif sampai sekarang kegiatan. Nah, jadi ingat ada U2. U-nya 2. U-nya 2. Nanti dicantumin ya. Ya, nanti dicantumin di YouTube kita kayaknya. Oke. Nah, langsung aja nih ya. Nanti karena udah nggak sabar lagi nih Brosista. Gimana sih doodle art yang bakal dibuat sama Bang Fadil? Oke. Jadi kita tetap saksikan Ngopi di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. dan jangan lupa pula komentar siapa yang bakal kita undang di minggu depan. Betul banget di Bim. Jadi, dadah, see you, bye-bye. Dadah.
selesai buat videonya bang ya? Udah, boleh. Wah ternyata abang ini bikinnya Untuk Suska TV. Suska TV. Waduh ini belum di briefing padahal ya. Iya, nggak pakai briefing. Inisiatifnya luar biasa ya. Doodle dari Bang Fadil bikin ini apa sih namanya jadinya bang? Jenisnya Ini Fun Doodle sebenarnya. Fun Doodle. Fun Doodle. Ini keluar dari zona nyaman ya ini. Iya, keluar dari zona nyaman. Karena tadi kan lebih kedar tadi katanya kan. Nah itu di pikiran aja abang itu gambar sesuai itunya gitu. Sesuai sukaan ya gitu. Iya, lagi agak keluar sih. Ya. Oh, ada keluar. Keren kok. Nih, Iya, keren ya. keren. Terima kasih. Wih, keren dong. Keren terus keren. Ini bakal kita aja nanti. Pastinya dong. Kapan lagi gitu kan dibikinin doodle kayak gini. Oke. Oke Brosista, tetap saksikan Ngopi di YouTube Suska TV Official. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa pola komentar siapa yang bakal kita undang di minggu depan. Oke, see you, bye-bye. See you.